Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita dalam kesempatan yang cukup singkat ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh dan berupaya dengan sekuat tenaga kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya. Mudah-mudahan insya Allah jadilah kita hambanya yang terbaik, baik dalam menempuh kehidupan kita di atas dunia, terlebih-lebih nanti di hari yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab. Inilah barangkali kajian kita dalam khutbah yang cukup singkat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul azim. Ayat ini kata Allah dalam Quran, ada beberapa amalan yang menempatkan kita dijanjikan Allah. Apa janji Allah dalam Quran? Ada dua. Pertama, yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum. Paling tidak ada beberapa amalan kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Kami akan perbaiki amal-amal mereka. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah janjikan kami akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh ayat ini memberikan peluang terbaik bagi kita. Yuslih lakum a'malakum, kata Allah kami akan perbaiki amal kamu. Betapa itu, karena kita sadar bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini mungkin sangat jauh dari kesempurnaan. Tapi kalau kita mengamalkan apa yang disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Ahzab tadi, Allah janjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum, kami akan perbaiki amal-amal mereka. Yang paling penting lagi kata Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, kami ampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini barangkali satu peluang yang harus kita tangkap dengan baik, harus kita pegang dengan kuat. Karena Allah janjikan dalam Quran akan memperbaiki amal-amal kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kata Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka paling tidak ada dua amalan penting yang harus kita laksanakan, yang harus kita giatkan, yang harus kita upayakan supaya Allah memperbaiki amal-amal kita ini dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Apa amalannya itu? Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Amalan pertama, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, takwa ini sudah sering kita dengar. Apalagi sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ayat-ayat takwa ini sering diucapkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Apa sesungguhnya takwa itu? Salah satu di antara takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah bahagian daripada takwa. Dan tentunya ini sesuatu yang mudah diucapkan. Ini kan prakteknya susah. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, mudah diucapkan. Tapi mungkin kita harus berupaya dengan sekuat tenaga kita untuk melakukannya. Karena takwa itu bukan hanya sekadar ucapan lidah, tapi takwa itu harus kita wujudkan dalam amal perbuatan nyata. Maka orang-orang yang bertakwa itu tentunya adalah orang-orang yang berupaya menjaga diri, memelihara diri untuk tidak terjebak dengan persoalan-persoalan yang tidak baik, untuk tidak terjebak menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itulah orang yang bertakwa. Janganlah kamu biarkan dirimu hina jatuh ke dalam jurang yang sia-sia. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah,
Ini amalan pertama. Amalan kedua yang harus kita lakukan supaya Allah perbaiki amal kita dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yang pertama tadi adalah bertakwa kepada Allah. Maka ayat selanjutnya, sambungan ayat itu, wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kamu berkata yang benar. Inilah amalan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bukankah dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah juga mengungkapkan ayat yang berkaitan tentang itu, berhubungan dengan bagaimana kita menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, mendidik anak kita. Maka Al-Quran mengajarkan wal yaqulu qawlan sadida. Ini yang diingatkan Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'af. Kata Allah, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu merasa khawatir kalau meninggalkan anak cucumu nanti di belakang hari dalam keadaan lemah. Khawatir dan takut, kata Allah, diingatkan Allah, diwanti-wanti Allah kepada semua umat manusia. Maka ayat itu ditutup Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kamu berkata yang benar kepada anak-anak. Maka ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa amalan yang kedua yang harus kita lakukan bila kita ingin Allah perbaiki amal-amal kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu berkata yang benar. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bukankah kita pernah mendengar satu kisah ketika Rasul ingin mengangkat seseorang menjadi gubernur? Tidak banyak persyaratannya, tidak harus pakai ijazah S1, S2, tidak harus mengisi formulir. Syaratnya sangat sederhana saja. Apa syaratnya? Tidak boleh berbohong. Sederhana. Maka ketika ia menyanggupinya dan dilantik menjadi gubernur, maka ketika ia memulai pekerjaannya, pada saat ditanya apakah engkau sanggup untuk tidak berkata dusta, dengan ia menyatakan bahwa sanggup. Tapi ketika ia memulai pekerjaan itu, barulah mulai terasa, kalau aku melakukan ini, ketika aku nanti ditanya oleh Rasul apa jawabanku? Kalau aku berkata benar, ini yang sesungguhnya terjadi. Tapi ketika aku tidak berkata benar, maka tentunya aku sudah melanggar perjanjian. Begitulah hari demi hari. Akhirnya awalnya dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mudah dilaksanakan, tapi ternyata itulah yang paling susah dikerjakan. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, persoalan kita pun dalam keluarga kita banyak yang tidak tuntas, banyak yang tidak selesai. Kenapa? Karena kita tidak berkata jujur dan benar. Begitu juga persoalan keumatan kita hari ini, persoalan bangsa dan negara kita. Kenapa tidak tuntas-tuntas? Salah satu diantaranya karena tidak berkata jujur dan benar. Bukankah hari ini kita melihat beberapa hari ini melalui media terus ditayangkan persoalan pagar laut, pagar laut, pagar laut. Siapa yang punya itu milik siapa? Bukankah itu mudah didapatkan? Kalau rumusnya falyaqulu qawlan sadida. Kalau kita berkata jujur, kalau kita berkata benar, selesai persoalan itu. Maka bukankah agama dan Al-Quran mengajarkan kepada kita falyaqulu qawlan sadida, berkata benar kepada anak-anak? Ini yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pantaslah Rasul menyatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik. Kalau tidak sanggup berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Inilah yang diajarkan oleh agama, inilah yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya, berkatalah yang benar. Kalau tidak mampu berkata yang benar, maka hendaklah diam. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dua amalan penting ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, bertakwa kepada Allah.
Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah engkau berkata jujur, hendaklah engkau berkata benar, hendaklah engkau berkata baik. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah dan kita berkata yang baik, kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan perbaiki amal, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa. Mudah-mudahan insya Allah ini dapat kita amalkan, dan Allah akan perbaiki amal kita, dan insya Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim.